Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya Heri Setio Adi dari Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus mau menyampaikan firman Tuhan untuk Sobat Maestro sekalian. Firman Tuhan saya ambil dari Filemon pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-22. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian dari firman Tuhan ini, maka setidaknya kita akan dapat melihat ada 3 bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Pengorbanan yang pertama adalah bahwa Paulus bersedia dipenjarakan. Dia bersedia dipenjarakan karena Kristus. Di ayat yang ke-9 dikatakan seperti itu. Kemudian dikatakan juga selagi aku dalam penjara di ayat ke-10. Ini menandakan bahwa Rasul Paulus sungguh-sungguh mau mengorbankan diri di penjara karena Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat ayat yang ke-13, maka kita bisa melihat aku dipenjarakan lagi. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, ini adalah bentuk pengorbanan Rasul Paulus yang pertama, bahwa dia mau dipenjarakan. Bentuk pengorbanan yang kedua, sesuai dengan perikop yang kita baca, yang kita lihat di bagian ini adalah sekalipun Rasul Paulus ini seorang yang sedang dipenjarakan dan memerlukan pelayanan Onesimus, namun Paulus tidak mau Onesimus ini tetap bersama dia. Onesimus diminta untuk kembali, untuk pulang ke Filemon, karena sebelumnya Onesimus adalah budak Filemon yang melarikan diri. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Paulus itu dipenjarakan, kondisinya umurnya sudah tua, tentu secara tubuh dia sudah semakin lemah. Tetapi sekali lagi, karena dia seorang yang mau berkorban, Rasul Paulus ini mau berkorban, maka dia meminta Onesimus untuk kembali kepada Filipus. Tujuan apa, Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan? Tujuannya tidak lain adalah supaya Onesimus ini mengalami pemulihan hubungan dengan Filemon, supaya Onesimus ini diterima kembali oleh Filemon. Demikian juga Filemon mau menerima kembali Onesimus sebagai saudara seiman, bukan lagi sebagai seorang budak bagi Filemon, tetapi seorang saudara seiman. Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga yang mau saya katakan tentang pengorbanan Paulus ini, Paulus mau menanggung hutang yang ditimbulkan oleh Onesimus kepada Filemon. Sobat Maestro, Onesimus sangat mungkin dia telah merugikan Filemon karena dia telah melarikan diri. Sebagai seorang budak, ia tentu harus bekerja kepada Filemon, namun dia malah melarikan diri. Ini jelas sudah sangat merugikan. Hal yang lain, dari rumah Filemon, dia melarikan diri sampai di Roma. Dia jumpa dengan Paulus di Roma pada waktu Paulus ada di dalam penjara. Dan kalau kita lihat, jaraknya sungguh amat jauh. Sekitar 1.600-an kilometer ditempuh oleh Onesimus sampai di kota Roma ini. Maka sangat tidak mungkin Onesimus ini menggunakan hartanya sendiri. Onesimus ini menggunakan uangnya sendiri, sangat tidak mungkin. Maka kemungkinan besarnya adalah Onesimus mengambil entah uang ataupun harta milik Filemon untuk pelariannya. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak hanya membawa Onesimus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak.
tetapi dia juga mau menanggung segala kerugian yang dialami oleh Filemon akibat ulah Onesimus ini. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, kenapa Paulus sedemikian rupa? Dia bersedia berkorban untuk Onesimus. Dia berkorban untuk umat manusia. Dengan pemberitaan Injil yang dia lakukan, dia rela dipenjara karena Kristus, karena Injil Tuhan Yesus Kristus. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, Paulus memiliki satu tujuan yang paling mulia. Sasarannya adalah sasaran yang sangat mulia di dalam pengorbanan itu. Dan sasaran itu adalah bahwa dia mau banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mau banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan yang kekal bagi siapa saja, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, inilah pengorbanan yang dilakukan oleh Paulus, dan dia memiliki tujuan yang sangat agung, tujuan yang sangat mulia, yakni banyak orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan singkat ini sungguh memberkati Anda sekalian. Saya Heri Setio Adi dari Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus menyampaikan salam untuk saudara sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.